saya mewakili teman-teman region Jogja sama Jawa Tengah. Intinya kita ICC Jogja Jawa Tengah itu meminta maaf. Yo, what's up guys, back lagi sama gua Vincent di Fishroom ID. Dan kali ini kita masih di segmen Sempot bersama Om Lukman. Ini sempot yang cukup penting ini Om. Betul. Dan yang kali ini sempotnya memang Rodok serius. Ya walaupun karena santai sama nih. pentingnya sama Dengan yang santai. lalu-lalu. Iya, betul. Makanya kalau ada sempot didengarkan baik-baik ya toh. Oke. Gini Om, kenapa ini penting dan serius adalah mengenai acara kontes yang terakhir di Jogja ini. Oh, yang kemarin. Ya, Betul. ada beberapa keresahan-keresahan yang menjadi sebuah pertanyaan yang datang dari komenan netizen. Betul. Oke, yang pertama yang sebenarnya kita sudah kemarin masukkan video klarifikasinya juga mengenai ikan yang oversize. Itu bagaimana untuk tanggapannya dan kelanjutannya seperti apa ya? Kalau untuk oversize kemarin ya, ini kita dari awal dulu. Maksudnya dari awal dulu itu adalah juga bagian dari kelalaian kita sebagai tim dari region Jogja Jawa Tengah. Oke, karena ini di bawah Betul. ICC region Jogja Jawa Tengah. Karena di situ kita memang nggak terlibat dalam screening waktu fish in. Oke. Jadi kemarin waktu fish in itu hanya panitia yang dilibatkan di situ, sehingga mungkin kurangnya pengetahuan atau mungkin capek juga karena nggak ada yang bantuin ya. Jadi panitia mungkin kurang fokus, akhirnya lolos. Oke. Memang itu menurut saya juga nggak lepas dari kesalahan kita sebagai ICC Region Jogja Jawa Tengah yang mungkin kalau kita mendampingi waktu fish in nggak akan terjadi seperti itu. Oke. Untuk waktu penjurian ya, waktu setelah penjurian, setelah penilaian ikan itu kan sempat disahkan untuk menjadi juara. Tapi kemudian kan kita juga menerima keluhan bahwa dari Covid saya sendiri juga menyatakan loh ikan saya itu 25,5. Betul. Nah, ikan yang itu yang juara satu itu ukurannya lebih besar loh dari punya saya. Betul. Gitu kan. Nah, kemarin begitu saya mendengar informasi seperti itu, pihak si pemilik ikan pun kita panggil. Ya. Untuk melakukan nggak sampai. Kita sampai jam 2-an lah, jam 2-an. Kita panggil, terus ikannya kita ukur ulang bareng-bareng ya. Kita ukur ulang bareng-bareng, saksinya juga teman-teman dari pihak panitia waktu itu pun juga ada kita panggil untuk membantu assessing ulang. Betul. Iya kan? Ada pihak panitia, terus pihak panitia juga membawakan box ukur juga. Ya. Terus saksi-saksi, bahkan kemarin kita dibantu sama beberapa teman kita banyak ya, untuk ukur itu. Dan memang ternyata di situ memang ukurannya kemarin sekitar 28 ya kau ya. Yes. Itu ukuran kemarin 28, mungkin kurang lebihnya di situ. Jadi memang itu ikan oversize. Dan sesuai untuk dengan kelas yellow beginner. Betul. Karena batasnya kan 25,5. Dan saat kita nyatakan oversize pun pihak si pemilikan pun menerima. Oke, walaupun yang sebelumnya walaupun sebelumnya dia sempat menyatakan kata panitia kemarin 25 kok. Kemarin diukur panitia 25 kok. Kan seperti itu. Ya mungkin karena nggak ada pendampingan dari kita, jadinya mungkin size-nya itu kurang fokus gitu aja mungkin saya sih seperti itu. Jadi kita nggak mau langsung menyalahkan panitia pun enggak. Kita pun juga sadar kalau memang kita nggak ngedampingin, jadi panitia pun juga mungkin nggak maksimal. Seperti itu. Nah kemarin setelah kita nyatakan oversize dan didiskualifikasi, pihak pemilik pun juga bisa menerima. Bisa menerima, dan kemudian piala pun juga geser. Ya kan, piala pun juga sudah bergeser, sudah saling
dan serah terima juga saat itu juga kan. Uang pembinaan waktu itu juga diserahkan gitu. Diserahkan. Betul. Nah, seperti itu untuk oversize sih kemarin sudah terkondisikan. Oke. Cuman mungkin untuk ke depan memang kita butuh pendampingan dari kita. Oke. Tuh. Alright. Jangan langsung bertindak seperti itu, maksudnya nunggulah, ayo ajak kita gitu loh, dilibatkan. Alright. Gitu. Alright. Oke. Lalu yang berikutnya sebenarnya ada ini nih, tentang ikan kok iso luput ora kenilai. Ya. Itu banyak juga yang protes kan, karena kan sesama kita podo-podo bayar, fighter podo-podo bayar. Betul. Memang kemarin itu ada beberapa ikan yang nggak kenilai. Itu kemarin ada kalau nggak salah ikan apa ya, dari Progress naik ke Juve kalau nggak salah ya. Di saya sendiri waktu itu menilai tank Progress. Oke. Di tank Progress itu ada tanda naik kelas. Cuman kita nggak ditunjukin sama panitia yang naik kelas manapun. Terus jadi contoh gini misal, apakah kurang koordinasi atau komunikasi? Ya seperti itu. Yo kurangnya koordinasi dari panitia dengan ICC Jogja ini, akhirnya adanya miss seperti ini. Jadi kemarin itu contoh ikan yang di Progress, saya yang ngejuri di Progress, saya cuma lihatnya, oh ini naik ke beginner gitu kan. Ya saya nggak nilai karena ini udah di beginner. Kemudian saya jalan ke tank berikutnya, ngenilai di tank berikutnya kan. Seperti itu. Nah, cuman barisan tank Progress ini beda dengan barisan tank beginner. Sedangkan juri yang bertugas menilai di kelas beginner ini nggak dapat informasi kalau ada ikan beginner yang berada di deretan tank beginner, tank Progress. Oke. Jadi jurinya pun juga nggak tahu kalau ada ikan kelas beginner di tank Progress. Nah ini yang akibatnya ada ikan yang tidak ternilai seperti itu. Jadi apakah itu terjadi waktu Om Lukman yang itu atau memang ada terjadi di beberapa juri? Oke. Termasuk saya sendiri kalau nggak salah memang ada yang sempat mengatakan ikan saya di Progress tapi naik ke beginner tapi nggak dinilai di beginner. Nah gitu. Saya sendiri waktu itu juga ada beberapa ikan yang saya nilai ya Pak. Maksudnya waktu di data yang diberikan panitia itu kebagian saya. Oke. Cuman begitu saya lewat di tank itu, ini udah ada stiker-stiker naik kelas. Oh ya, berarti lebih ke koordinasi penempatan, koordinasi semua. Ini informasi yang naik kelas itu akan di mana seperti itu. Ya informasinya itu kita kurang dari kepanitiaan itu kurang memberikan info ke kita. Mungkin ini juga kita terlibat dalam itu, mungkin kita akan mendata kayak yang tapi harusnya kan dari ICC mempunyai lebih bisa memberikan ini dong kayak SOP-nya seperti itu untuk supaya lebih rapi gitu kan ya. Sebenarnya kalau untuk SOP sebenarnya kok ya. Kalau pindah kelas harusnya kan pindah tank. Oke. Iya kan, kalau misal dia dari Progress atau ke beginner atau dari Juve ke junior, ini kan SOP yang ada di ICC ini beda. Kalau naik kelas ya harusnya pindah tank. Karena ini waktu visin kan. Nah, waktu visin itu misal nih, ikan ini diukur ketemunya 32. Berarti dia oversize kalau dimasukin di kelas 25-30. Kan misal gitu. Nah, berarti dia harus naik ke yang 30 sampai 31 sampai 40. Betul. Nah, ini jangan ditaruh di tank 25-30 di Juve. Taruhlah di tank junior kan gitu. Jadi untuk kedepannya mungkin kalau ada yang kalau kedepannya mungkin kita akan lebih intens mendampingi panitia sehingga hal-hal seperti ini misal ada naik kelas, yuk kita taruh di tank barisan tank yang sesuai dengan kelasnya. Bukan di tank yang di bawahnya, karena itu nanti miss. Siap. Jadi ini tetap kan ya, kita bagaimanapun kita akan bertanya dan kita akan meminta solusi seperti itu kan, untuk seperti apa ke depannya. Nah, ini ada yang paling rame sebenarnya di kalangan netizen.
Ya. Ini belum masuk ke yang paling penting loh. Ini yang paling rame dulu. Yang paling rame mengenai UP atau uang pembinaan. Ini banyak banget yang berteriak lah ibaratnya. Ya, ya memang yang namanya UP, uang pembinaan itu adalah hak dari peserta. Ya kan, karena peserta pun juga udah daftar, udah bayar. Betul. Dan dia juara. Dan dia harusnya dapat hak untuk mendapatkan UP sebagai apa ya enggak cuma prestasi ya, tapi ya sebagai sebagai seperti itulah atas prestasi ikannya dia. Betul, apresiasi dari panitiaan kan seperti itu. Ini memang ya semuanya itu kembali ke yang namanya miskomunikasi. Miskomunikasi antara pihak panitia dengan kita sebagai ICC yang di region ini. Karena di ICC pun untuk event nasional kan memang kita minta 3 kali sebenarnya. Cuman ya karena kurangnya komunikasi dan mungkin pihak panitia sendiri pun melihat event yang lain seperti apa. Cuman kan kalau di event nasional kan beda. Event nasional ini contoh kelas jumbo, ada kelas jumbo wajib, ada kelas jumbo. Betul. Kalau wajib ada kelas jumbo di event nasional, terus dibikin kayak yang kemarin misal 15 slot gitu ya. Iya. Untuk kelas jumbo. Ini setahu saya sampai sekarang pun belum ada lah kontes ikan jumbo dengan 15 slot terpenuhi ini belum ada gitu loh. Kalau di kelas-kelas yang di kecil-kecil sih mungkin terpenuhi lah ya 15 slot ya kok ya. Tapi kalau di jumbo gede bawanya aja. Iya, bawanya butuh perjuangan. Iwake ya larang. Nah, seperti ini kan untuk 15 slot ini kayak agak-agak apa ya susah kalau dipenuhi kalau untuk kelas jumbo. Jadi di sini saya mewakili dari teman-teman ICC Region Jogja nanti akan berusaha menanyakan ke panitia. Mohon untuk lebih diusahakan lah, biar Yone iso ada lah gitulah. Untuk diupayakan ya itu ya. Tapi kita nggak menjanjikan, cuman kita akan komunikasi dengan pihak kepanitiaan. Siap. Karena memang kalau yang untuk yang jumbo atau kelas-kelas yang lain ini memang agak sulit untuk 15 slot ini ya memang kalau dibikin sepertinya susah. Dan tidak semua membawa bisa dengan mobil ya. Karena ada yang kendaraannya pakai motor segala macam. Mungkin mereka punya tapi tidak ada fasilitas untuk membawa. Pokoknya intinya untuk masalah UP nanti kita akan bantu. Kita dari teman-teman di Region Jogja akan berusaha menemui panitia, kemudian iki api-api mbok yo tulung kayak gitulah bahasanya. Ya, jadi teman-teman ini sudah terjawab juga ini mengenai UP atau uang pembinaan untuk yang juara. Nah, ini menurutku dari semua ini ada tadi kan yang paling ramai ditanyakan. Kalau yang menurutku yang terakhir ini yang paling penting malah. Ya. Harusnya yang terakhir harusnya paling penting. Iya. Ya, yang paling penting apa? Menurutku loh ya ini. Kedepannya perbaikan apa, lalu apa usaha atau upaya-upaya apa, karena kan sekarang ya aku sebagai peserta juga ya di sana kan melihat seperti ini pasti ada juga kekecewaan, ada juga keraguan untuk event-event kedepannya. Betul. Seperti itu. Untuk kita kemarin kita juga sempat mendiskusikan dengan teman-teman di Jogja Jawa Tengah, di ICC sendiri, kita ke depan jangan sampai seperti ini lagi. Pasti jangan seperti itu. Maksudnya jangan sampai kita kelolosan kita nggak ikut mantau itu event di situ dulu. Jadi nggak terjadi miss seperti ini lagi, miss untuk ada de-sizing ikan, miss informasi pindah kelas yang nggak tersampaikan ke juri, terus untuk masalah kejelasan uang pembinaan seperti nanti kita akan lebih
seperti ada kontrak dengan panitiaan, mungkin seperti itu dengan poin-poin seperti ini harus memenuhi ini harus terpenuhi. Nah, seperti itu ada kewajiban ini apa? Kayak ada SOP-nya seperti ya, itu seperti itu. Seperti jadi kalau panitia mau bikin event, ini loh syarat-syaratnya seperti ini. Ini harus terpenuhi, dipenuhi, jangan sampai ada yang terlewatkan. Tapi selama ini apakah sebenarnya ada sudah selama SOP-nya ini untuk yang diserahkan ke panitianya ini? Kalau selama ini biasanya lebih cenderung kita komunikasi dengan pihak panitiaan. Jadi seperti diadakan meeting gitu atau? Ya meeting, terus juga sering apalah kita datang ke sana, terus kita ketemu lah kayak gitu ya. Bahasanya meeting betul. Cuman ya memang di event yang kemarin memang kita nggak ada komunikasi, bisa dibilang seperti itu. Komunikasi pun sangat minim. Jadi ya kita juga ngerasa oke lah, mungkin ini juga memang kesalahan kita juga karena kita juga kurang komunikasi dengan panitia sehingga ada seperti ini. Jadi untuk konklusinya ini kalau mau dibilang mengenai kesalahannya, nggak semuanya kita nyalahin panitia. Kalau kita gitu, karena kita secara tuan rumah atau wilayah yang dipakai gitu ya, kita juga ngerasa ngakuin kita ada salah di situ karena kita nggak ngedampingin panitia. Dan kurangnya komunikasi antara panitia dengan pihak ICC Jogja juga. Seperti itu. Siap. Ya ini menurutku memang penting ya. Jadi buat teman-teman, sebenarnya aku akan selalu seperti biasa, aku tuh selalu ngajak semua viewer, semua kiper dan segala macam, ayo kita tetap kedepannya kita dukung kalau ada kontes-kontes. Yuk kalau jangan takut juga, karena kita kan namanya hal-hal seperti ini pasti ada pembelajaran. Betul, ada perbaikan. Ya memang dari aku pribadi, aku mengharapkan memang kedepannya ya tidak hanya ICC lah, maksudnya semua, mau itu bendera manapun, kalau pasti ada apapun segera ibaratnya diselesaikan, dan setelah itu solusi kedepannya dan perbaikan-perbaikan apa yang bisa diberikan untuk para peserta. Jadi kalau menurut saya sih nggak usah khawatir tentang event-event yang akan datang itu apakah akan seperti itu atau enggak. Karena dengan adanya seperti ini, kejadian seperti ini, pasti kita ke depan pasti akan lebih selektif. Lebih selektif juga, lebih komunikatif, sama pasti lebih proaktif untuk dengan panitia. Dan juga jangan sungkan-sungkan kalau mau bertanya ini gimana, event ini gimana kayak gitu, tanya aja nggak apa-apa langsung. Lah, siap. So guys, jadi mungkin segini dulu aja nih kita untuk konten Sempot kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang udah ngikutin. Thank you banget Om Lukman. Siap. Untuk waktunya dan sudah bersedia untuk jadi narasumber ini dalam ya sebenarnya klarifikasi menjawab betul. Selain itu sebentar juga kok mewakili, intinya kalau saya mewakili teman-teman region Jogja sama Jawa Tengah, intinya kita ICC Jogja Jawa Tengah itu meminta maaf atas ketidaknyamanan, ketidakpuasan sama terjadinya kesalahan yang di event-event kemarin ini. Di event kemarin ini, karena memang ya dengan panitia yang segitu, mungkin dengan beban pekerjaan sebanyak itu, kalau nggak ada pendampingan juga pasti capek, pasti nggak fokus, banyak miss seperti itu. Jadi secara tidak langsung kita sendiri juga terlibat dalam kesalahan lah, bahasanya kesalahan lah, ketidakbenerannya kesalahan itu podoai. Nah intinya gitu, kita pokoknya meminta maaf yang sebesar-besarnya atas kejadian di event kemarin, dan pasti akan kita perbaiki di event-event berikutnya. Seperti itu. Wah, ini big respect buat ICC Jogja, luar biasa. Mau berbesar hati untuk meminta maaf kepada semua peserta dan semua yang terlibat. Thank you banget Om Lukman. Untuk panitia juga jangan kapok, memang
nggak semua ini murni kesalahan panitia kok. Memang kita juga mengakui ini kesalahan kita yang kurang kerjasama gitu. Yes, oke. Guys, jadi in the end pada akhirnya ketika semua mau berbesar hati dan mau saling akhirnya belajar lah satu sama lain dan bisa saling mendukung lagi, pasti semuanya akan well gitu. Ya, thank you banyak. Thank you meneh. Thank you banyak lagi soalnya aku juga respect karena beliau, saya tahu beliau siapa dan beliau minta maaf. Terima kasih. Thank you buat kalian yang udah nonton Sempot ini. Jangan lupa like, comment, subscribe. See you guys on the next video. Dadah.